balik lagi di channel yang review sangat UMKM friendly dan juga dicintai usaha influencer. Ya, balik lagi di konten yang sangat dinanti-nantikan kaum-kaum bangke. Tenang. Ya, balik lagi di konten set food ya, yaitu mereview makanan dengan rating rendah ya. Karena banyak yang nggak terima ketika gue makan enak ya, seolah-olah gue memperbaiki gizi. Nah, kali ini gue kembali mencoba makan rating rendah dan gue ingin membuktikan apakah makanan set food ini benar-benar set food atau sudah ada improve. Oke, jadi gue baru aja pesen dari sebuah kedai. Gue nggak tahu dia kedai, restoran, atau warung gitu ya. Itu dia punya rating kecil banget cuy. Dia punya rating 3,2. Ini gue pesen dari sekitaran tempat pembuangan sampah. Nah, jadi sebenarnya kedai ini tuh jualannya tuh mie ayam, bakso, dan juga minuman-minumannya ya. Gue penasaran karena pas gue lihat komentar-komentarnya itu rada-rada wow. Lidah gue yang udah set food ini apakah akan memaklumi ini atau akan kue-kue gitu. Gue juga nggak tahu ya. Nah, jadi gue di sini udah pesen beberapa menunya. Ada mie ayam, ada bakso telur, terus ada juga bakso urat yang dalamnya ada cabenya gitu cuy. Dan ini yang bikin gue kaget, asli. Tadi gue pas lagi beli ini, gue ngangkat plastiknya tuh kayak, anjir berat banget sumpah. Gue pikir baksonya nih, wah anjir baksonya gede banget itu kan. Atau kuahnya melimpah gitu kan. Dan ternyata minumannya cuy. Gue beli 2 minuman ya, jadi ada teh manis sama ada es cappuccino. Bentar ya gue ambil ya. Dan lu lihat nih, porsi es cappuccino sama teh manis ya. Segini anjir. Lihat ya, ini telapak tangan gue. Ini segini. Ya gue sebutin harga-harganya dulu lah ya. Untuk yang bakso urat dengan kuah mercon-mercon tadi tuh yang ada cabenya itu gue beli dengan harga 24.800. Terus abis itu gue juga beli yang bakso telurnya. Ini sama harganya 24.800. Gue juga beli mie ayam by the way. Nah, mie ayamnya itu harganya 18.800. Itu udah termasuk dengan baksonya. Terus ada juga gue beli teh manis. Ini harganya 6.800 anjir. 6.800 cuk. Segede gini noh. Tapi sih dari tampilan gak meyakinkan ya. Tapi ini ngasihnya kagak nanggung-nanggung maksud gue. Terus gue juga beli ini cappuccino. Sama segini juga. Gila. Ini sumpah ya, ini lu pesan minuman udah kayak mau dibekelin jadi musafir anjir. Udah kayak pengen lewat gurun anjir. Dikasih plastik-plastik ini. Nanti kita review apakah akan ada terjadi es buah cool di part 2, gue juga kagak tahu ya. Mungkin makanan pertama yang bakal gue coba itu adalah mie ayamnya dulu. Jadi gue bakal coba mie ayamnya. Oke, ini dia mie ayamnya. Kalau dari keterangan ya, mie ayamnya itu dapat bakso urat kecil, yes, dapat bakso urat kecil, dapat 3 sama yang di foto. Tapi kalau dibandingin sama foto, kelihatannya foto template, tapi kebetulan komposisinya mirip. Nah, ini ada bakso kecilnya 3, terus ada sawi. Nah, tapi kalau di keterangannya dia ada sandung lamur. Sementara gue tidak melihat ada sandung lamur di sini. Kalau dari penampilan, gue lihat ini tidak ada yang salah sama sekali cuy. Tidak mencerminkan restoran dengan rating rendah gitu loh. Dari tampilannya terlihat mie ayamnya proper. Gue gak akan banyak protes mungkin dari tekstur mie-nya yang udah kelihatan banyak. Karena ini take away dan lumayan jauh gue ordernya. Harga ojek online ini dia 18.800. Harusnya kan udah di markup gitu ya. Mungkin sekitar 15 ribuan. Menurut gue masih oke lah. Bener dah. Tuh ayam, gue gak tahu ya belum cobain ya. Tapi dari segi looks ini terlihat sangat proper. Ayamnya juga potongannya gak pelit. Terus apa namanya, kelihatan berbumbu ya. Tuh kelihatan ada daun jeruknya, harum gitu ya. Khas mie ayam kampung sebenarnya. Gue cobain dulu. By the way tadi juga udah dapat sambal, saus, terus juga dapat kuah bakso. Tapi gue nggak mau kuahin dia dulu ya. Gue pengen cobain mie-nya dulu. By the way, sudah banyak yang menanyakan ini. Di edisi Set Food kali ini gue membawa kembali si BGST alias Bagio Sutoyo ya. Si the one and only penetral nasi kebuli Kazakhstan. Jadi kita cobain dulu ya. Bismillah. Wah gila, lancar banget kayak air doa. Apakah bumbu-bumbunya enak atau beneran gak enak? Skuy. Ya sikat, bismillah. Gua akan memaklumi tekstur dia yang udah benyek mie-nya. Gua akan memaklumi itu karena mungkin panas, berminyak, agak sedikit berkuah, ditutup, take away dalam perjalanan panjang. So, gue gak bakal banyak protes dari tekstur mie-nya yang benyek. Jadi, ini tekstur mie-nya benyek. Tapi mungkin karena take away, jadi gue gak bisa salahin dia. Tapi kalau misalnya ini dibilang hambar, gue gak setuju. Gue gak ngerasa ini hambar. Gue ngerasa ini kayak mie ayam kampung. Jadi asin ada, aroma bumbunya ada. Tapi gue bakal, coba gue bakal explore lagi, mungkin kena ayamnya ya.
Mie ayam manis, kuy. Ayamnya menurut gua kurang seasoning sedikit. Jadi kayak masih agak ngambang nih antara asin manis gitu ya cuy. Bumbunya ada gitu, kerasa aroma daun jeruk segala macam. Tapi seasoningnya menurut gua kayak ngambang. Kayak dibilang hambar enggak, tapi dikuat juga enggak gitu cuy. Jadi kalau misalnya seasoningnya di up sedikit, oke lah ini mie ayam. Potongan ayamnya juga nggak kerasa bau-bau mencurigakan gitu ya. Coba baksonya cuy. Nah paling baksonya hambar. Ada aroma bakso-bakso instan ada. Tapi di sisi lain lu juga kayak ngunyah air berbentuk bakso anjir. Gue prefer makan ini nggak pakai baksonya sih. Baksonya tuh nggak ada seasoning sama sekali, juga teksturnya agak lepas. Ya mungkin karena take away lah kalau teksturnya. Cuman kalau dari rasa emang bener-bener hambar baksonya cuy. Ya, coba gue tes lagi, gue aduk-aduk merata. Gue yakin kalau orang lain makan ini pengen muntah sih. Teksturnya tuh udah banyak gitu kan. Jadi menurut gue untuk mie ayamnya ya karena masih sebenarnya ya mungkin kalau lu makan langsung di sana atau rumah lu berdekatan dengan lokasi mie ayam ini gitu ya, nggak kayak rumah gue yang jauh, mungkin ini akan oke. Anggap aja ini teksturnya mungkin oke ya. Jadi ini gue bakal kasih rating dia. Ini untuk standar set food loh ya. Rating dari gue 3,8 lah gue dari 5 ya. Oke, langsung aja masuk ke menu berikutnya. Gue pengen cobain dari yang bakso yang ada cabai-cabainya dulu kali ya. Oke, ini dia baksonya. Lagi-lagi secara tampilan gue tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan atau ya ini sebenarnya terlihat seperti bakso pada umumnya. Terlihat baik-baik saja. Ya, kuahnya terlihat lumayan keruh, tapi nggak sekeruh yang kayak bakso samrat gitu sih ya. Cuman terlihat berkaldu lah dari kuahnya. Ini ada bakso besarnya yang jelas, terus ada petiga bakso kecil, dan ini juga udah disertai dengan toge, terus ada potongan sawi juga. Dan juga udah lengkap sama mie dan sounnya. Tapi gue bakal, karena gue kalau makan bakso lebih suka pakai mie kuning, jadi gue ambil mie kuningnya aja. By the way, ini baksonya udah gue panasin ulang ya. Kita cobain lu kuahnya. Anjir, micinnya kenceng nih. Kalau dibilang kuah kaldu sapi banget kagak. Ini kuah penyedap, terasa micinnya. Micinnya terasa banget dah pokoknya. Terus dia kelihatannya juga pakai lada yang cukup main di sini cuy. Karena tanpa disambelin pun ada kerasa feeling kayak spicy-nya gitu di lidah gue. Gue tidak melihat sesuatu yang buruk-buruk amat gitu loh. Oke, kita coba baksonya ya. Bakso kecilnya apakah beda dengan yang ada di mie ayam? Kita cobain. Squeeze. Kalau dimakan pakai kuahnya, gak hambar-hambar amat cuy. Oke, sekarang gue bakal cobain yang bakso urat gedenya. Dan ini dalamnya ada sambelnya. Cobain ya. Kalau dilihat dari harganya, memang uratnya yang tidak yang gerenjel-gerenjel gitu cuy. Kayaknya emang tipe-tipe bakso murah gimana sih. Dengan harga sekian di ojek online, pedes sambelnya sumpah. Masih oke-oke aja sih kalau menurut gue. Memang baksonya nggak yang meaty gitu, nggak yang terlalu daging fatty gitu lah ya, dari segi bakso kuahnya. Nah ini untuk sambelnya, jujur kalau dari rasa sambelnya not bad, tapi bukan selera gue sebenarnya. Tapi masih bisa gue telan lah ya. Dan ini sambelnya pedes banget, sumpah. Nah tapi kalau untuk baksonya dia agak teksturnya agak kurang kenyal, jadi kayak ngelos aja gitu cuy. Dan yang gue gak nyaman ketika makan baksonya, baik di bakso kecil maupun di bakso yang besarnya ini, ada tulang-tulang gitu cuy. Kayak tulang yang ikut kegiling, tau gak sih lo, bikin kayak kaget. Langit-langit mulut sama gigi yang petak bunyi. Oke, langsung ke bakso telur ya. Gue bakal cobain bakso telurnya cuy. Nah ini dia bakso telur ya. Kenapa untuk yang tadi bakso tadi ini nggak gue custom pakai sambal lagi? Karena di dalamnya udah ada cabenya. Menurutku cabenya lumayan banyak. Nah kita cobain ya bakso telur. Seperti biasa dia template-nya baksonya ada petiga yang kecil sama satu bakso besar. Karena bakso kecil kita udah cobain, langsung aja ke bakso besarnya. Ini kita lihat telurnya. Kalau gue tadi lihat telurnya, ini kelihatannya untuk bakso telurnya kayaknya mungkin udah direbus beberapa kali karena udah mulai ada yang sobek-sobek. Emang konsepnya juga kali ya, konsepnya rib jeans dia anjay. Nah jadi karena dia ada bagian-bagian yang sobek dan tidak tercover dengan baik gitu ya, si baksonya itu tidak men-cover telurnya dengan baik, sehingga si telurnya tuh matang dengan kena air langsung gitu cuy. Jadi kelihatan di sini untuk si putih telurnya ini udah kayak telur di Indomie kalau matang lu rebus gitu loh. Dan kelihatan banget udah kayak bukan telur baru. Kita cobain aja lah ya.
Enggak banget bakso telurnya. Telur yang udah direbus berkali-kali. Nah itu si putih telurnya udah teksturnya tuh udah mulai nggak nyaman, mulai nggak soft gitu di dalam mulut. Gue ngerasa si putih telurnya tuh sampai gue ngerasa kayak makan gumpalan plastik sosis. Sama juga terasa di tekstur baksonya yang udah terlalu ngelos gitu cuy. Nah sekali dua kali direbus. Sekarang tadi gue pengen coba pakai sambal ya sih, penasaran gue. Jadi dapat sambal sama saus lengkap sih ya dari kondimen. Oh paling dia nggak tapi emang jarang sih gue beli bakso ada yang udah nyertain kecap itu kecuali lu makan di tempat ya. Tapi kalau untuk sambal dan saus itu kayak emang kewajiban harus ada gitu walaupun lu makan di tempat maupun take away. Ada kok makanan yang nggak set food katanya tapi nggak nyediain kondimen. Ada makanan bakso yang ada di itu tuh Venezuela nggak salah. Oke kita coba pakai sambalnya dulu. Gak ada bau-bau mencurigakan sih dari sambalnya. Soalnya kan tadi ada yang bilang sambalnya basi ya. Ini sambal tipe sambal yang lu nggak bisa langsung cicip kena mulut cuy. Harus ke baksoin dulu. Ya standar sambal inilah ya, bakso mie ayam abang-abang. Jadi menurut gua sambalnya juga kalau nuangsa sendok tuh nggak yang pedes-pedes banget karena mungkin emang udah dominan air nih sambalnya dia. Tapi ya masih tertelan lah ya, masih tertelan. Oke, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Gue pengen cobain nih minumannya sih. Coy, gue baru mau pakai sedotannya ya, tapi kalau gue lihat-lihat kenapa sedotannya kotor ya? Apa bawaan pabrik? Apa ini sedotan yang dipakai lagi cuy? Dia kotornya tuh di dalam anjir. Gue jadi ragu pengen pakai sedotan dia, kayak gue pakai sedotan gue aja deh. Oke, ini dia es cappuccino yang kita coba ya. Set. Gue akan minum langsung dari sini. Ini dia cappuccino. Oh, segini cuy. Cappuccino apaan sih cappuccino? Cobain nih. Anjir, minum lagi ini. Yuk, bismillah. Cappuccino. Lezzato. Buat aduk dulu aduk. Ya instan sih. Ini kayak kopi instan sih, ini kopi instan yang kayak coffee mix gitu tau kan lo. Kayak tuh Good Day ini ya kayaknya. Good Day. Not bad sih tapi gue gak mau minum mah. Tapi setidaknya gue tidak menolak ya, tidak ada respons menolak untuk lidah gue. Oke, ini tehnya terlihat warnanya sudah sangat seperti sudahlah gitu lah ya. Gue husnuzonnya mungkin dia memakai es yang sangat banyak cuy. Jadi sampai tehnya menghilang. Maaf nih, soalnya saya rada-rada trauma sama yang warnanya begini. Bismillah. Salah banget gue nyium plastiknya rada bau. Tehnya juga teh sisri gula batu anjir. Gue ngerasa tuh kayak bahan esnya nih, bahan airnya tuh jadi kayak air keran tau gak lu. Ya kalau berdasarkan komen-komennya, gue tidak menemukan sesuatu yang basi atau asem atau apapun itu. Cuman yang gue temuin mungkin ya tadi ya, sebenarnya masih bisa dimakan, masih bisa masuk ke mulut gue. Cuman emang tidak seset komentar-komentarnya. Tapi bukan berarti gue bakal spill juga. Karena menurut gue ini masih masuk kategori nyerempet-nyerempet set food gitu loh. Oke, kalau kalian punya rekomendasi makanan set food bisa DM gue cuy. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Janganlah semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.